warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Tadi kalian kesini, semua kesini tadi mata pelajaran apa? Metodologi penelitian, Bu. Kalau di sebelah sini? Evaluasi pendidikan, Bu. Oke. Dan sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Kelas di kegiatan pada siang hari ini yang menjadi program mengikuti kepada kerjanya masing-masing. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita mulai belajar juga, alat pendukung kita perkenalkan diri dulu ya. Ini dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Sukma. Lalu sebelah saya mungkin juga di sini perkenalkan diri, nama, kelas, dan nomor. Ibu, perkenalkan saya Mas Ibu dari kelas A. Hobi saya masak. Halo Anda, silakan itu silakan masuk ke ini dari kelas kita. Saya Perkenalkan nama saya Yolanda, kelas A. Hobinya memasak. Halo Yolan. Jadi perkenalkan nama saya Fitra Andini dari kelas A. Hobi saya membaca. Dari perkenalkan nama saya Muhammad Musyasa dari kelas A, hobi main bola. Halo. Perkenalkan nama saya Nafrul Ramadan di kelas B, hobi main bola. Baik, perkenalkan nama saya Radya Diawa dari kelas B, hobi memasak. Iya. Perkenalkan nama saya Hari Firdausya, bagi saya India dari kelas A. Oke, kalian tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Jadi kita akan melakukan kelompok. Sebelumnya kalian sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Jadi kita dulu ya, aku bimbingan kelompok. Apa aja ya? Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling di mana membantu kalian atau memberikan informasi kepada kalian mengenai sesuatu hal. Terus di dalam bimbingan kelompok itu terdapat beberapa asas yang kita akan terapkan. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana semua yang kita ceritakan di sini akan terjaga kerahasiaannya, kalian saja yang tahu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kita harap kalian sukarela datang dan menceritakan tentang apa yang sedang kalian hadapi. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana keterbukaan, di mana kalian terbuka mengenai informasi atau permasalahan yang sedang kalian hadapi. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Karena Ibu lihat kalian agak tegang dan agak kurang fokus, bagaimana kalau kita ice breaking? Di sini ada yang punya ice breaking? Saya Bu. Oke, silakan Nafitra. Baik, teman-teman, ini namanya itu sikut, sekat, sakit, sikat. Jadi bisa dibilang sikut, teman-teman pegang sikutnya kalian. Terus ketika dibilang sekat, teman-teman begini, buat sekat begini. Terus bisa dibilang sakit, teman-teman pegang perut teman-teman. Terus bisa bilang sikat, nanti saya akan bagikan pulpen ini di masing-masing di antara meja-meja teman-teman. Terus bisa saya bilang sikat, kalian berlomba ambil ini pulpen. Begitu. Ngerti? Oke. Boleh berdiri?
Gimana itu? Tepuk tangan cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Ini? Ya. Ya, Pak. Cinta besar. Oh ya Bu. Sedang. Cinta kecil, cinta sedang, Cinta besar. Gini tuh, Pak. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Oke, silakan juga anak. Ucapkan terima kasih untuk Nak Fitra karena telah memberikan speaking supaya teman-teman yang lain lebih fokus dan tidak mengantuk. Oke, waktu untuk kita melakukan kegiatan itu sekitar 45 menit. Gimana teman-teman? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke tahapan berikutnya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Ibu. Jadi topik yang kita bahas hari ini mengenai kepercayaan diri. Di sini ada yang tidak percaya diri atau yang tahu apa sih itu percaya diri? Tahu Bu? Silakan Lena. Percaya diri itu suatu keterampilan seorang untuk tidak takut menunjukkan kelebihannya. Ya. Ada yang lain? Menurut saya percaya diri itu bagaimana kemampuan orang untuk bisa tampil di depan banyak orang ataupun di depan dunia. Oke, terima kasih Nanda. Ada lagi yang lain? Oke, sudah benar yang dibilang tadi Nanda dengan Firma mengenai kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu kemampuan seseorang atau individu tampil di depan umum, menampilkan keterampilan yang miliki baik itu tadi non akademik maupun akademik. Selanjutnya ada tidak di sini yang tidak percaya diri? Ada Bu, saya Boleh tahu mungkin ada yang mencerita kenapa tidak sampai percaya diri? saya tidak percaya diri itu kalau misalnya saya presentasi di depan, kayak takut saya salah bicara, takut saya takut diketawakan, jadi kayak tidak percaya diri. Jadi biasa kalau misalnya mau jawab pertanyaan atau gitu deh, biasa takut, kayak takut salah, jadi tidak jadi malu gitu. Jadi narani takut di depan umum ya, berbicara di depan umum gitu. Mungkin ada yang lain? Teman-teman, saya Ibu, kalau saya Ibu, saya kan merasa tidak percaya diri itu saat mengerjakan tugas Ibu. Jadi kalau mengerjakan tugas, saya sering takut untuk mengerjakannya karena takut diterima nanti sama gurunya, begitu. Karena jelek tugasnya, jadi saya tidak percaya diri. Kalau dari Nakoma tidak percaya diri mengenai tugasnya ya. Iya Bu. Ada lagi yang lain? Saya Bu, saya tidak percaya diri kalau saya kan diskusi sama orang tua ya Bu, saya kasih argumen ke Bu, soalnya kadang saya itu kalau kasih pendapat sama orang itu begitu Bu, jadi orang kayak dari tatapannya melihat saya kayak gitu Bu, jadi kayak saya kayak merasa tidak jadi terlalu dihinakan gitu Bu, karena kayak dikasih begitu Bu, saya tidak percaya diri kalau mau kasih pendapat yang kayak panjang-panjang saya jelaskan. Kalau dari kami tidak percaya diri dalam berargumentasi ya dengan teman-teman si rombong misalnya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah tidak ada. Oke. Mungkin ada yang tidak tahu faktor penyebabnya orang tidak percaya diri. Trauma masa lalu Ibu. Trauma masa lalu ya namun. Oke, terima kasih. Selain trauma masa lalu itu, kadang juga pengalamannya. Mungkin misalnya dia pernah tampil di depan umum, tapi mungkin ada yang tertawa ketika si individu ini melakukan kesalahan. Jadi
sudah benar sekali bahwa ciri-ciri orang yang tidak percaya diri itu insecure, malu, suka miring dan sebagainya. Nah, ada tidak dari kalian yang punya strategi supaya percaya diri atau tahu strategi agar kita percaya diri? Saya strateginya itu kita harus berani melakukan semua hal. Kayak misalnya kan kita mau tampil di depan umum kan kayak presentasi di kelas aja kan, kita harus berani dulu supaya kita bisa percaya diri. Terus habis itu yang kedua itu apa ya, kita nggak usah memikirkan bagaimana pandangan orang sama kita ya gitu. Walaupun kadang-kadang saya sensitif saja masih menghiraukan pandangan orang, karena kan nggak bisa bu kayak satu kali langsung saya tidak hiraukan pandangan bu. Jadi saya lakukan secara bertahap itu dan bu kayak sedikit-sedikit. Misalnya hari ini saya menjawab pertanyaannya dulu satu kali, terus nanti minggu depan 2 kali gitu bu. Jadi saya progreskan. Terima kasih Nana. Ada lagi yang lain? Ibu, Silakan Namo. strateginya itu mungkin dari hal yang kecil saja, Bu. Kayak melatih diri kita untuk berbicara di depan umum. Tapi sebelum itu kita latihan dulu di rumah dengan cara ini, Bu. Itu dari saya. Ada lagi yang lain? Silakan Nabi Tuhan. Yang bagian dari edukasi kita tadi, contohnya kayak dalam kelas tuh ada teman, jadi kayak kita belajar selalu apa tuh maju bisa tinggi, jadi kita harus punya diri kayak masa dia bisa kan tidak bisa, dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang lain? Mungkin dari teman sekalian, saya akan sebutkan kalau
tapi lebih ke umumnya lagi seperti itu Nata. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Bu. Sudah. Oke. Ucapkan terima kasih untuk Nata sudah tadi bertanya. Kita akan masuk ke tahap evaluasi. Apakah kalian sudah siap? Sudah Bu. Sebelum itu ada bisa tidak simpulkan apa yang telah kita bahas tadi? Mungkin Ibu mau dari setiap kalian boleh menyimpulkan dan dimulai dari bagaimana? Siapa yang mau duluan? Ibu deh yang bantuin. Sebelah sini aja dulu. Jadi pertemuan kita hari ini juga kita bahas percaya diri. Bagaimana percaya diri itu keterampilan kita dalam menyuarakan semua, pokoknya kita percaya diri aja lah gitu Bu. Terus habis itu tipsnya supaya bisa percaya diri depan orang lain, seperti masukan dari teman-teman tadi itu dengan tidak mengeluarkan orang tersebut, terus menganggap orang tersebut itu tidak ada dalam orang tersebut, terus yang paling penting mengubah mindset kita gitu. Terima kasih Nanda. Selanjutnya Nakoman, silakan. Terima kasih Ibu. Buat dari saya yang saya dapat tadi, mulai dari apa sih itu percaya diri, tadi kan kita berdua sama-sama kalau percaya diri itu seperti yang berani perform artis, berani tampil di depan umum, dan tadi juga ada faktor penyebabnya, penyebab dari ketidakpercayaan diri itu. Terus kita juga sudah menceritakan pengalaman kita terkait ketidakpercayaan diri kita. Terus kita juga mencari sama-sama solusi yang baik untuk bagaimana supaya kita bisa percaya diri. Itu sih Bu. Oke, terima kasih Nakoman. Selanjutnya Nak Yolan, silakan. Dari tadi senyum-senyum. Jadi kalau menurutku kepercayaan diri itu sesuatu yang mungkin bisa jadi juga kita tidak syukur dalam dirinya kita Ibu. Baru juga kayak apa, tidak percaya diri, dengan tidak percaya kalau potensi yang dimiliki itu sebenarnya sudah bagus. Dan kalau menurutku itu solusinya jangan menganggap kita itu lebih rendah daripada orang lain. Kalau bisa itu kayak ubah mindset kalau kita itu tidak lebih baik juga daripada orang yang menertawakan kita. Terima kasih Nak Yolan. Selanjutnya Citra. Jadi yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita terkait percaya diri, kita bisa mengetahui apa saja itu percaya diri, apa saja yang teman-teman rasakan saat tidak percaya diri, dan mendapatkan solusinya agar kita tidak percaya diri, bisa percaya diri lagi ke depannya. Oke, bisa. Oke, terima kasih Nak Citra. Selanjutnya Nak Bus. Kalau dari saya Bu, mungkin kurang lebihnya sama dengan teman-teman yang lain. Mungkin kalau dari saya sedikitnya itu kesimpulan dari saya, setiap dari kita ini apa sih ada memiliki rasa kurang percaya diri, dan itu rasa kurang percaya diri itu di setiap kita pasti kita bisa ubah dari masing-masing dari kita. Bisa dari saya Bu. Terima kasih Nak Bus. Selanjutnya Nak Alfa. Kalau dari saya lebih penting pede dulu. Oke. Nah, jangan terlalu mendengar kata-katanya orang. Itu kan di luar kendali kita. Fokus saja yang mau kita jalani. Terima kasih Nak. Selanjutnya Nak Ranis. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya dari hasil penilaian tadi, mungkin saya bisa ambil dari saran-saran dari teman-teman. Kalau misalnya kita sebentar bicara tentang itu, mungkin kita bisa lihat semuanya sebagai batu atau apa supaya kita tambah percaya diri atau ubah mindsetnya kita seperti yang dibilang Gus tadi. Itu dia. Oke, terima kasih Nak Ranis. Yang terakhir Nak Rehan. Kalau dari saya Bu, saya rasa sudah terjawab sama dari teman-teman tentang kesimpulan seperti itu bagaimana ya yang tadi yang di sini bilang ini aja dulu urusan ini nanti belakangan seperti tadi ini baru ngomong saya dengan kesimpulan yang saya dapat supaya kita percaya Terima kasih Nak Rehan. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah
sebelum kita turun kegiatan tadi kan diawali dengan doa, kemudian diakhiri dengan doa. Oke, siapa lagi yang pimpin doa tadi Rehan? Mungkin mau sama apa? Siapa yang mau? Saya Oke, silakan. sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kegiatan pembinaan konseling hari ini, boleh kita berdoa untuk agama yang